Ngomong-ngomong, tutorial kali ini kita tidak perlu membuat baris code maupun menggunakan Arduino atau mikroprosesor. Jadi kita akan membuat sistem recoil menggunakan teknik sederhana tapi sangat powerful. Setiap game seperti PUBG maupun game lainnya, kita masih rasa ada yang kurang. Sensasi tersebut yaitu recoil. Dalam game sangat susah kita mendapatkan jika menggunakan mouse biasa. Karena itu saya mencoba membuat recoil yang kita bisa rasakan menggunakan mouse modifikasi. Untuk mendapatkan sensasi yang betul-betul seperti menggunakan senjata, kita harus menggunakan mouse yang berbeda. Setelah beberapa saat mencari mouse yang sesuai, saya mendapatkan mouse vertikal. Bentuk yang unik menjadikan feel memegang senjata semakin real. Jadi saya beli mouse vertikal di marketplace dengan harga di bawah 100.000. Sebelum kita membongkar mouse, di sini kita harus tahu basic dari fire atau key di mouse untuk tembakan. Di sini saya mainkan PUBG untuk melakukan tembakan atau fire menekan mouse kiri. Setelah mouse datang, langsung kita bongkar. Perhatikan basic mouse biasanya menggunakan limit switch seperti ini. Dalam limit switch ini memiliki 3 pin yaitu COM, NO, dan NC. Pada dasarnya NO adalah normally open dan NC adalah normally close. Pada tutorial ini kita menggunakan pin COM dan NO. Solder dengan kabel AWG ke pin COM dan NO sekitar 1 meter. Terus cari posisi saat kita menekan mouse kiri, maka ada tuas naik turun mekanik seperti ini. Kita pasang limit switch di bagian ini dan dilem menggunakan super glue. Kita sudah di tahap pertama menentukan penempatan limit switch. Selanjutnya komponen apa yang akan memberikan efek recoil? Jawabannya solenoid door lock. Saya gunakan seri JF0530B dengan tegangan kerja 6 volt DC. Untuk mengaktifkan solenoid di sini saya gunakan relay. Tapi masalahnya saat kita menekan limit switch, relay akan selalu hidup sebelum kita melepas limit switch. Sedangkan kita perlu memberikan efek on off sebagai sensasi recoil tanpa harus melepas tekan on off limit switch. Dan lagian jika kita menggunakan modul relay standar, solenoid akan terus hidup, mengakibatkan solenoid panas. Saat saya tes beberapa detik, suhu di solenoid mencapai 37 derajat Celcius. Bayangkan jika kita memainkan game 1 jam, gak kebayang berapa derajat yang dihasilkan oleh solenoid tersebut. Dan pemasangan limit switch juga kurang safety di relay modul standar. Maka dari itu kita butuh 2 komponen lagi. Pertama relay delay dengan basic on off menggunakan IC55 dan LED strip single control dengan basic PWM. Kita bahas relay delay dulu. Input voltage bisa diberikan 5 volt sampai 30 volt DC dan delay bisa disetting 0 sampai 25 detik. Untuk mengatur waktu bisa di bagian trim pot yang berwarna biru. Jika memutar ke kiri kita mengurangi delay. Jika memutar ke kanan kita akan menambahkan waktu on off-nya. Relay delay ini memiliki push button trigger untuk mengaktifkan relay. Push button ini sangat kita perlukan. Nanti kita ganti dengan limit switch sebagai trigger saat limit switch ditekan. Di sini saya setting relay di 0 detik. Untuk dihubungkan ke solenoid kita menggunakan pin NO pada relay. Dapat dilihat saat kita menekan push button relay akan on saat kita terus menekan triggernya. Maka dari itu kita perlu membuat tegangan input on off otomatis menggunakan LED strip control ini. Penggunaan standar dari kontrol ini yaitu digunakan sebagai kendali LED strip. Tapi di sini kita gunakan sebagai memberi efek on off otomatis ke tegangan input. Yang perlu diperhatikan kita hanya menggunakan tombol mode saja di kontrol LED strip ini untuk mengubah efek recoil kita. Untuk pemasangannya yang bertulis 5 sampai 24 volt adalah input dan bertulis LED untuk output yang kita pasangkan ke relay delay. Jadi bisa disimpulkan untuk memberikan efek recoil kita bisa menggunakan LED strip control ini. Sedangkan untuk pemasangan limit switch dan untuk mengaktifkan solenoid kita perlu relay delay. Karena relay delay ini bisa menangani beban sampai 10 ampere. Yang mana satu solenoid jika kita memberikan voltage 12 volt DC maka arus yang dibutuhkan sekitar 2 ampere. Makanya peranan relay ini sangat penting di sistem kita. Selain untuk mengaktifkan solenoid, relay juga menjamin sistem kita tetap terkendali. Seperti yang sudah saya bahas tadi, satu solenoid jika diberikan voltage 12 volt DC maka membutuhkan sekitar 2 ampere. Dan di percobaan kali ini saya menggunakan 4 solenoid. Maka dari itu kita perlu power supply yang mumpuni. Saya gunakan power supply 12 volt DC 10 ampere di sistem ini.
Langkah selanjutnya lepas push button di relay dan kita ganti dengan kabel dari limit switch. Maka hasilnya saat kita menekan mouse akan mengaktifkan relay yang kita setting tadi. Next step, penempatan solenoid ke mouse kita. Tahap awal saya akan menggabungkan solenoid menjadi satu menggunakan super glue. Dan saya mencari posisi yang pas yang tidak mengganggu kita saat bermain game. Jadi saya tempatkan di atas mouse. Setelah mendapatkan posisi yang diinginkan, saya melubangi mouse untuk jalur kabel ke dalam mouse. Jika sudah, saya menggunakan terminal blok untuk menghubungkan plus minus solenoid ke output relay seperti ini. Dan ini saya sudah berikan lem ke dalam mouse supaya lebih rapi lagi. Kalian bisa ikuti rangkaian detail sistem kita. Setelah dirangkai, kita akan memasang solenoid ke mouse. Terlihat ada celah saat kita pasang di atasnya. Untuk mengatasinya, saya berikan lem di bagian yang kosong ini. Dan kita sudah siap untuk tes mouse ke dalam game. Suara yang dihasilkan dari solenoid begitu enak didengar. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada masukan buat kami, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk share video kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.